Halo, perkenalkan nama saya Taufik Wicaksono. Di video kali ini dibuat untuk penugasan mata kuliah konsep e-bisnis secara berkelompok. Untuk beberapa cara pembayaran yang disediakan oleh platform Shopee, Shopee sendiri mendukung total 11 opsi pembayaran, yaitu kartu kredit atau debit, transfer bank, Indomaret, ShopeePay, Alfamart, Shopee Pay Later, One Click, Kredivo, cicilan kartu kredit, COD atau bayar di tempat, dan Aku Laku. Tetapi di sini saya hanya menggunakan opsi pembayaran transfer bank melalui M-Banking BCA yang biasanya saya gunakan untuk transaksi membeli barang di Shopee. Di sini saya ingin membeli barang yaitu pengharum ruangan yang bermerekkan Glade. Dikarenakan varian rasa yang saya inginkan itu sulit untuk didapatkan di toko offline di dekat rumah saya seperti Indomaret, Alfamart, dan Superindo. Untuk itu saya beli lewat online saja. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama-tama buka aplikasi Shopee-nya seperti yang saya sudah buka ini. Kemudian kita ketikkan barang yang kita inginkan. Di sini saya ingin membeli parfum Glade. Di sini banyak toko-toko yang menjual, tetapi saya salah satu aja. Saya ingin membeli di sini. Sebelum membeli, pastikan membaca deskripsi toko atau deskripsi barang untuk memastikan barangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah membaca, jangan lupa untuk melihat ulasan dari orang-orang yang sudah membeli sebelum-sebelumnya. Jika dirasa sudah cukup dan terpercaya tokonya, kita langsung beli saja. Kita klik beli sekarang di sini. Biasanya saya ingin membeli varian rasa white berries. Langsung saja kita tambahkan. Dan di sini saya tidak membeli satu, melainkan dua. Terus klik beli sekarang. Di sini saya menggunakan metode transfer bank, yaitu BCA, konfirmasi. Kemudian kita langsung saja buat pesanan. Nah, di sini mendapatkan kode unik untuk kita melakukan transfer. Kita salin saja. Kemudian login ke BCA Mobile. Jika sudah login akan muncul seperti saya ini. Kemudian kita masuk ke menu M Transfer, lalu ke BCA Virtual Account. Kita masukkan virtual account yang tadi nomor unik tadi ke dalam sini. Terus simpan ke daftar, lalu klik daftar transfer, pilih yang kode unik yang tadi, kemudian kita send. Masukkan nominalnya yang tadi, lalu kita OK. Kemudian kita OK. Terus kita memasukkan PIN BCA kita. Lalu kita OK. Kemudian kita buka kembali aplikasi Shopee dan melihat transaksi kita. Di sini saya menggunakan kurir JNT Express. Dengan nomor resi yang diberikan oleh pihak kurir, barang dapat terlacak mulai barang dipersiapkan, dikirimkan,
hingga tiba ke alamat rumah saya. Ini dia barangnya sudah sampai di rumah. Ini dia bentuk barangnya dan bukti pembeliannya. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh teman sekelompok saya. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk malam hari ini. Kita akan mempresentasikan tugas konsep e-bisnis. Mari Mas Aril bisa di-share. Ya. Pertama itu fasilitas retur. Bagiannya yaitu pertama permohonan untuk pengembalian barang atau dana. Pembeli dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian barang yang dibeli atau pengembalian dana sebelum berakhirnya masa garansi Shopee seperti yang tercantum dalam syarat layanan. Garansi Shopee adalah layanan yang disediakan oleh Shopee atas permintaan pengguna untuk membantu penggunaan dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama jalannya transaksi. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara pribadi untuk menyelesaikan perbedaan mereka atau menghubungi pihak berwenang seperti untuk membantu mereka mengatasi sengketa yang terjadi sebelum, selama, atau setelah menggunakan garansi Shopee. Kedua, permohonan untuk pengembalian barang atau pengembalian dana. Shopee akan meninjau setiap permohonan pembeli atau pembeli kasus per kasus dan atas kebijakannya sendiri menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak. Jika pembeli telah mulai tindakan hukum terhadap penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee terus menahan uang pembelian sampai penetapan resmi tersedia. Atas kebijakannya sendiri yang mutlak, Shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus menahan uang pembelian tersebut. Permohonan pembeli harus dikirimkan melalui situs resmi dari perusahaan. Yang ketiga, tidak ada perubahan pikiran, kecuali dinyatakan dalam kebijaksanaan pembelian dana dan barang ini, pembeli tidak boleh mengajukan permohonan pengembalian barang atau dana melalui garansi Shopee karena ia berubah pikiran. Yang keempat, syarat pengembalian barang. Untuk menikmati pengalaman yang tidak merepotkan saat pembelian barang, pembeli harus memastikan bahwa barang, termasuk setiap barang gratis atau bawaan seperti aksesoris yang datang bersama dengan barang, harus dikembalikan kepada penjual dalam kondisi yang diterima oleh pembeli pada saat penerimaan. Kami akan menyarankan pembeli untuk mengambil foto barang pada saat diterima. Yang kelima, pengembalian dana. Uang pembeli hanya akan dikembalikan oleh Shopee menerima konfirmasi dari penjual bahwa penjual telah menerima barang yang dikembalikan. Apabila Shopee tidak mendengar dari penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, Shopee memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai pada pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Untuk informasi lebih lanjut tentang batas waktu tanggapan penjual, pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau akun Shopee pengguna. Selanjutnya, fasilitas pembayaran di aplikasi Shopee. Pertama, kartu kredit atau debit. Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3D Secure yang dapat digunakan di Shopee. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar 30 juta per checkout. Yang kedua, transfer bank. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank virtual akun dicek otomatis dan
transfer bank. Yang ketiga, di Indomaret, pembayaran pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui counter Indomaret atau Ceriamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp20.000 dan di bawah Rp5 juta. ShopeePay. ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan menggunakan ShopeePay. Selanjutnya, Alfamart. Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp10.000 dan di bawah Rp5 juta. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later adalah solusi pinjaman instan hingga Rp6 juta yang memberikan Anda fasilitas kemudahan untuk membayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6 atau 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Kredivo dan Akulaku. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui aplikasi Kredivo dan Akulaku. COD atau bayar di tempat. COD atau bayar di tempat adalah metode pembayaran di mana pembayaran akan dilakukan secara tunai di tempat pembeli setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Metode pembayaran ini dapat digunakan pada toko yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD dan pembeli berdomisili di area yang menerima pembayaran ini berdasarkan jasa kirim yang digunakan. Selanjutnya, komunitas yang ada di aplikasi Shopee. Peraturan komunitasnya yaitu kami bertujuan membangun komunitas yang bersahabat dan positif di Shopee. Oleh karena itu, kami membuat peraturan komunitas sebagai petunjuk bagi semua pembeli dan penjual agar tetap terjaga lingkungan online yang aman dan menyenangkan dalam kegiatan transaksi. Melalui petunjuk ini, Anda dapat mengetahui hal yang disarankan dan dilarang di Shopee. Dengan menggunakan Shopee, Anda berarti sudah menyetujui syarat layanan kami. Kami berkomitmen untuk menjaga lingkungan komunitas yang aman dengan adanya kerjasama dari semua pihak. Hal-hal yang disarankan dalam komunitas di aplikasi Shopee. Pertama, berjualan bukan memasang iklan. Aplikasi Shopee dirancang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual, bukan platform untuk memasang iklan. Oleh karena itu, semua produk yang Anda daftarkan harus berupa produk yang ingin Anda jual. Yang kedua, membuat daftar tampilan toko Anda terlihat lebih menarik. Pembeli akan lebih tertarik jika Anda menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar produk tokomu. Tunjukkan keahlian Anda dalam mengambil foto dan berikan foto dengan kualitas terbaik. Lihat tips dari Shopee. Yang ketiga, jadilah penjual dan pembeli yang sopan. Pastikan konten Anda agar tetap pantas dan sesuai dengan norma. Hal ini berarti tidak mengandung bahasa atau kata-kata vulgar, kata-kata kasar, spam, dan lain-lain. Sebagai komunitas di Shopee, kami meminta setiap pengguna untuk saling menghormati dan berkelakuan baik, baik penjual maupun pembeli. Selanjutnya, jagalah reputasi toko Anda. Jagalah reputasi toko Anda dengan menyiapkan stok barang yang cukup dan mengirimkan pesanan secara tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembatalan pesanan maupun pengembalian barang atau dana. Untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki pengalaman berbelanja yang menyenangkan, Shopee akan mengirimkan notifikasi peringatan kepada penjual yang memiliki reputasi toko yang buruk. Pada beberapa kasus tertentu, Shopee dapat memberhentikan fitur-fitur eksklusif dari toko Anda. Contoh, program gratis ongkir, penjual terpilih Shopee, menurunkan peringkat pencarian produk Anda, membatasi atau menangguhkan akses ke akun toko Anda. Hal-hal yang dilarang dalam komunitas. Pertama, melanggar ketentuan umum produk Shopee. Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan
informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Mohon untuk hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, karena sistem kami akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi kenyamanan pengguna. Kedua, nama dan rincian produk tidak relevan. Kami ingin seluruh pengguna Shopee mendapatkan informasi yang relevan ketika membuka sebuah halaman produk. Pastikan agar foto, nama, dan deskripsi produk Anda sesuai dan benar-benar menampilkan produk yang ingin dijual. Yang ketiga, foto produk yang mengandung unsur pornografi. Shopee merupakan platform yang dapat diakses oleh siapapun, dan kami ingin menjaga kenyamanan seluruh pengguna. Anda dilarang mengunggah foto yang terlalu vulgar dan tidak sopan seperti foto yang menampilkan bagian dari alat kelamin manusia. Selanjutnya, mengupload produk duplikat. Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami. Selanjutnya, memalsukan identitas. Penipuan dan memalsukan identitas adalah pelanggaran berat di Shopee. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika Anda menggunakan foto orang lain, bukan foto sebenarnya. Kebijakan perusahaan marketplace online Shopee. Perusahaan menghimbau para pengguna marketplace dari penjual maupun konsumen dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan marketplace seperti saat menerima instruksi untuk membagikan kode verifikasi atau OTP atau data-data pribadi rahasia lainnya dari pihak yang mengatasnamakan perusahaan. Perusahaan tidak akan pernah meminta kode verifikasi ataupun OTP maupun data-data pribadi lainnya. Jika ada salah satu pihak yang mengalami penipuan, maka perusahaan marketplace itu sendiri akan memberikan sebuah ganti rugi kepada pihak yang mengalami penipuan atau kerugian. Tips-tips menghindari penipuan. Yang pertama, jangan memberikan kode verifikasi atau OTP, PIN maupun data-data pribadi kepada siapapun juga, termasuk para pegawai-pegawai tetap perusahaan. Kedua, pastikan untuk selalu memeriksa transaksi jual beli, transaksi keuangan, dan selalu berkomunikasi melalui aplikasi perusahaan atau situs resmi perusahaan. Yang ketiga, hubungi customer service perusahaan ataupun call center jika terdapat aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan perusahaan. Contoh-contoh penipuan. Yang pertama, penipuan melalui telepon atau SMS. Kedua, penipuan melalui situs palsu yang merupakan bukan situs resmi yang diberikan perusahaan kepada pengguna. Yang ketiga, penipuan melalui WhatsApp. Yang keempat, penipuan melalui pesan di Instagram. Ini merupakan contoh gambar dari penipuan-penipuan yang pernah terjadi di marketplace Shopee. Kesimpulan, marketplace aplikasi Shopee ini simpel, aman, dan terpercaya untuk melakukan transaksi jual maupun beli barang. Ketika melakukan pengiriman, barang yang dikirim itu akan mudah dilacak dan dilihat keberadaannya hingga ke tempat kita. Untuk membayarnya, banyak sekali pilihannya mulai dari Alfamart, Indomart, Shopee Pay Later, M-Banking, dan lain-lainnya. Jadi seperti sekarang ini, era digitalisasi kita dipermudah untuk melakukan pembelian tanpa harus tatap muka. Marketplace online ini juga mengundang banyak usahawan untuk membuka bisnis mereka di dalam marketplace Shopee. Dan marketplace ini menekan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Saran, aplikasi, dan situs-situs resmi yang digunakan perusahaan dapat dikembangkan lebih lagi supaya tidak terjadi lagi penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan sistem supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyalahgunakan situs-situs resmi maupun aplikasi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Aril dan Mas Afrizal sudah mempresentasikan bila mana di video ini terdapat kata atau kalimat yang tidak sepantasnya. Mohon dimaafkan, semoga video ini
bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, jaga kesehatan selalu, dan selamat beristirahat.